Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Waktunya kita review chapter. Chapter ke-997 kali ini berjudul Flames atau Api. Singkat, jelas dan padat ya judulnya. Dan memang betul, api menjadi highlight utama pada chapter kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Cover pada chapter baru ini masih belum menceritakan sesuatu, karena hanya diisi oleh request dari nakama saja. Menurut yang admin baca di keterangannya, cover tersebut menggambarkan Sanji yang tengah melakukan meditasi. Akan tetapi ia tidak fokus dan tetap memikirkan hal duniawi, yaitu kesemokan Nami yang sedang bermain voli di halaman luar. Sehingga Rakun yang menggunakan Santoryu itu memukul kepala Sanji sampai benjol. Akan tetapi Sanjinya tetap melihat yang bulat di luar sana. Oke, langsung kita masuk ke ceritanya. Di poin yang pertama, Sanji yang terpojok. Dan apakah itu kekuatan Black Maria? Nasib buruk menimpa Sanji yang terperangkap oleh tipuannya pasukan Black Maria. Dan sialnya lagi kenapa Sanji yang harus berhadapan dengan Black Maria. Padahal yang kita ketahui, Sanji paling anti untuk melukai wanita. Di sini kita bisa melihat pasukannya si Black Maria didominasi oleh wanita, yang merupakan kelemahan terbesarnya Sanji, yang juga menjadi sikap terkerennya. Jadi apakah Sanji benar-benar bisa bertaruh dengan si Black Maria? Admin rasa sih tidak mungkin. Karena alasan yang tadi admin sebutkan, Sanji tidak mau melukai wanita. Lantas bagaimana nasib Sanji selanjutnya? Kalau menurut kesesuaian admin nih, nanti akan terulang kembali kejadian pada Arc Enies Lobby, yang dimana waktu itu Sanji awalnya bertarung melawan si Khalifa, sampai ia cukup babak belur hingga terjadi pertukaran musuh dengan Nami. Nah mungkin pada Arc ini, nanti yang akan melawan Black Maria bisa jadi dua anggota topi jerami sekaligus, yaitu Robin dan Nami. Atau mungkin saja nanti Yamato yang akan melawannya, karena kekuatan topi Roppo yang sangat tidak bisa diremehkan. Selain si Sanji yang sedang berada dalam keadaan terpojok ini, sepertinya Oda Sensei menunjukkan kekuatan Zoanya si Black Maria. Karena saat Sanji menerobos pintu, ia langsung terperangkap di jaring laba-laba, yang admin yakini itu ulahnya si Black Maria. Kemudian berangkat dari fakta adanya jari tersebut, muncul asumsi admin kalau Black Maria merupakan pengguna buah iblis Zoan laba-laba. Karena laba-laba termasuk kategori hewan yang bukan dari zaman purba. Sepertinya Zoan laba-laba yang Black Maria gunakan cuma ada dua kemungkinan, yaitu benar Zoan laba-laba biasa atau mythical Zoan Jorogumo. Karena fakta kalau Black Maria pasukan elitnya bajak laut binatang buas, admin rasa ia tidak akan menggunakan Zoan laba-laba biasa, melainkan menggunakan mythical Zoan Jorogumo. Jorogumo merupakan makhluk mitologi dari Jepang yang memiliki tubuh bagian atas manusia dan bagian bawahnya laba-laba. Yang buat admin tambah yakin kalau si Black Maria ini merupakan pengguna Zoan Jorogumo, karena karakteristiknya si Black Maria yang ditunjukkan pada manga chapter 992. Dirinya terlihat seperti wanita yang pandai merayu. Hal tersebut sangat cocok dengan karakteristik Jorogumo yang menurut sumber yang admin baca, dia gemar menjebak pria-pria yang sedang berkelana di hutan dengan tipu dayanya menggunakan wujud wanita cantik, hingga akhirnya dibawa ke sarangnya lalu akan dijebak oleh jaring-jaring laba-laba yang sudah dibuat. Kecocokan itulah yang membuat admin yakin kalau jaring yang membuat Sanji terperangkap merupakan ulah dari Black Maria. Dan satu lagi, pada gambar ini terlihat ada beberapa tubuh yang tergantung, yang seharusnya mereka itu telah terjebak juga oleh si Black Maria. Lagi pula jika itu hanya perbuatan karakter Cucunguk, admin rasa Sanji tidak akan terperangkap. Well, kita lihat saja kelanjutannya. Apakah Sanji bisa bertahan melawan Black Maria dan pasukannya yang semuanya merupakan kelemahannya Sanji? Di poin kedua muncul lagi pengguna smile aneh dan bantuan samurai untuk Luffy. Tidak habis pikir admin kenapa ada orang yang mau makan smile, padahal efeknya sangat amat jelek. Mungkin iya salah satu efek baiknya itu menambahkan ketahanan fisik dan keunikan serangan lainnya. Tapi para penggunanya harus membayar mahal dengan wujud yang tidak karuannya. Setelah smile ayam yang sangat aneh pada chapter 954 yang membuat kepalanya muncul di bagian dubur ayam, kali ini muncul dua orang pengguna smile aneh. Ada poker yang merupakan headliners yang tubuhnya seperti tertembus oleh ular. Jadi bagian kaki kanannya bagian butut ular. Kemudian dari bahu kiri hingga bahu kanan badannya ular. Dan di akhir pada kaki kanan bagian kepala ular. Sedangkan yang satunya lagi seperti ada seekor gorila yang tumbuh di tubuh bagian belakang. Aneh banget deh. Ada-ada aja sini Oda Sensei. Oke, selain dua karakter ini, ada yang menarik juga selanjutnya. Para samurai yang sudah menginvasi bagian kastil Kaido membuka jalan pintas untuk grup Luffy. Karena hal tersebutlah kedua makhluk aneh itu yang merupakan headliners tidak sempat terbantai oleh Luffy dan Jinbei. Di poin ketiga, Zoro mengakhiri permainan konyol Queen. Setelah beberapa chapter, Zoro belum bisa menyelesaikan permainan konyolnya Queen. Di chapter kali ini, Zoro yang terlihat sudah khawatir karena Big Mom langsung menuju atap Onigashima, yang berarti sekarang dua karakter musuh terkuat sedang berada di satu tempat yang sama. Zoro langsung memanfaatkan kelengahan Apo yang sedang menahan serangan dari Drake, dan langsung melancarkan serangan yang langsung menumbangkan Apo. Sehingga sekarang misi yang diberikan oleh Chopper kepadanya sudah selesai. Queen yang tahu kalau Apo telah tumbang terlihat cukup kesal
dan langsung berencana menembakkan suatu ke arah Chopper yang sedang memegang vaksinnya dan juga Apo. Kemudian dengan sigap Zoro langsung menghentikan serangan Queen dengan menembak senjata Queen. Ya, bisa dibilang Zoro jadi pahlawan pada chapter kali ini. Sedangkan rivalnya si Marimo yaitu Koki Mesum malah sedang terperangkap. Artinya urusannya Zoro sudah selesai dan selanjutnya semua tergantung pada si Chopper yang harus segera mungkin menduplikasi vaksin yang ada di tangannya. Dan untungnya Chopper menemukan suatu hal yang penting, yaitu cara penanganan agar mencegah virus Ice Demon menyebar. Api, ya menurut Chopper, virus itu berupa gas atau hawa dingin yang akan cepat menyebar meski hanya berdekatan tanpa bersentuhan. Oleh karena itu kuncinya api. Di sini kita bisa melihat Brook tengah mendekatkan obor ke tubuhnya Chopper agar virus Ice Demon berhenti menyebar ke seluruh tubuhnya. Akan tetapi Admin baru sadar ada satu hal yang sangat penting, yaitu apakah vaksin yang diberikan oleh Queen kepada Apo merupakan vaksin aslinya. Akan jadi sebuah bencana besar apabila ternyata vaksin yang sekarang sudah berada di tangan Chopper merupakan vaksin palsu. Waduh, gimana menurut Nakama? Apakah positive thinking aja kalau itu asli? Kalau admin sih mempertimbangkan kemungkinan vaksin itu palsu. Karena kita tahu sendiri Oda Sensei suka melakukan twist. Kita tunggu saja di chapter selanjutnya. Di poin yang keempat, Zoro membara. Setelah berhasil mendapatkan vaksin dan mencegah serangan Queen yang mengarah ke Chopper, Zoro langsung berniat menuju atap. Pasalnya kita tahu dari gelagat Zoro yang digambarkan Oda Sensei menggambarkan kekhawatirannya. Apalagi sekarang sudah tergeletak tangan Kiku yang putus akibat serangan angin Kaido. Tidak tanggung-tanggung Zoro menyebutkan alasannya dengan lantang. Aku kesini ingin menebas dan menundukkan Kaido yang merupakan yang terkuat di dunia. Ya, bisa ditebak, Queen si bodoh itu hanya kaget saja. Memang kocak sih si Queen ini. Di tengah tekadnya yang sedang membara dan kebingungannya untuk mencari cara agar bisa langsung ke atap, Marco langsung hadir dan sepertinya bisa membantu Zoro agar bisa langsung ke atap. Karena si Marco langsung menawarkan apa yang bisa ia bantu, sepertinya akan terjadi pertarungan di udara nantinya antara Marco dengan si King. Karena Marco yang berniat membantu Zoro menuju ke atap dan seharusnya akan langsung dihadang oleh King yang tengah berpatroli. Di poin yang kelima, lagi Oda Sensei menunjukkan kegilaan kekuatan dari makhluk terkuat di dunia. Secara tiba-tiba Pulau Onigashima bergetar hebat hingga orang-orang mengira kalau pulaunya akan tenggelam. Akan tetapi fakta sebenarnya Pulau Onigashima tidak tenggelam, melainkan sedang berada di udara. Satu kata, Kaido menggila. Julukan yang Oda Sensei sematkan kepada dirinya bukanlah hoax belaka. Menurut penuturan anaknya yaitu Yamato, yang saat itu ingin menyelamatkan Momonosuke dan Shinobu lewat jalur lautan, ayahnya alias Kaido tengah menerbangkan pulau dengan kemampuan naganya. Jadi Kaido yang kita lihat selama ini selalu ada awan-awan pada bagian kakinya yang berfungsi untuk membuatnya bisa melayang di udara. Menggunakan kemampuan tersebut dengan menerbangkan Pulau Onigashima menggunakan awan-awannya. Menurut Yamato, awan-awan tersebut juga merupakan flame cloud atau awan api. Sebenarnya awan tersebut juga sempat digunakan oleh Momo untuk terbang sewaktu di Pang Hazard. Sebuah kejadian tidak disangka-sangka kalau awan yang selama ini membuat Kaido bisa melayang di udara ternyata bisa ia gunakan untuk membuat sesuatu melayang juga. Dan di bagian akhir chapter ini, Kaido bilang, aku akan memulai dunia yang brutal. Dengan dimulainya rencana Kaido membuat New Onigashima, keadaan semakin rumit saja. Karena sekarang nyawa penduduk Wano yang inosen atau tidak bersalah semakin terancam saja. Selain itu Kaido yang sepertinya sudah berhasil menemukan para 11 Saru Benang Merah, apakah masih ada yang hidup? Semoga akan segera terjawab nasib dari 11 Saru Benang Merah. Dan kemampuan gila apalagi yang akan Kaido tunjukkan. Oke, baiklah sekian untuk review chapter 997. Peperangan pun semakin kacau saja, karena sebentar lagi akan melibatkan warga sipil yang tidak memiliki salah apa-apa. Apakah aliansi Luffy bisa menundukkan Kaido sebelum banyak korban jiwa berjatuhan? Kita tunggu kelanjutannya saja ya. Benar-benar kegilaan yang sangat cocok untuk mengiringi perjalanan manga One Piece yang sebentar lagi genap 1000 chapter. Akan tetapi, kita harus bersabar karena ada libur di minggu depannya. Oke, sekian dulu untuk review chapter kali ini. Arigato nakama.